Halo semuanya, welcome to my channel. Di sini kami akan menjelaskan tentang vintage, yaitu financial technology. Dimulai dari apa itu vintage, dasar hukumnya, cara kerjanya, jenis-jenisnya, vintage syariah, jenis vintage syariah, lalu perkembangan vintage syariah. Jadi mari kita langsung dengarkan apa itu vintage. Apa itu fintech? Fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya fintech itu adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1822 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan bank pesanan ke nasabah berdasarkan mandat fintech. Selanjutnya, fintech juga akan mengenakan pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya. Vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk vintage yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis vintage yang berkembang belakangan ini. Peer-to-peer lending. Jenis pertama vintage adalah peer-to-peer lending. Jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh vintage ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap vintage ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal. Daftar vintage OJK yang resmi bisa Anda simak di laman resmi OJK. Crowdfunding. Crowdfunding adalah produk vintage sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. E-wallet. Jenis vintage yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk vintage berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencarian dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain, seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Microfinance. Keempat jenis vintage adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan vintage yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Payment gateway. Jenis kelima vintage adalah payment gateway. Payment gateway merupakan sistem vintage yang melakukan otoritas
pembayaran melalui transaksi online. Contoh vintage dalam payment gateway ini yakni PayPal. Investasi sering berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi berimigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Bank digital. Jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya e-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Salah satu contoh produk vintage berupa bank digital di Indonesia adalah One Mobile. Meski dirilis oleh OCBC NISP, One Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri, dengan manajemen aset terpisah dari rekening non-digital. Kalau ingin tahu lebih jauh, Anda bisa coba pasang aplikasi One Mobile dari Play Store atau App Store dan bandingkan dengan rekening OCBC NISP biasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fintech syariah. Fintech syariah merupakan perpaduan antara teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Fintech syariah bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar dalam keuangan Islam melarang adanya bunga, perjudian, dan ketidakpastian. Dengan begitu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh fintech syariah harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip fintech syariah berikut adalah beberapa prinsip yang membuat fintech syariah menjadi pilihan yang menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin mengikuti prinsip keuangan Islam. Pembiayaan tanpa bunga, salah satu fitur utama dari fintech syariah adalah menyediakan pembiayaan tanpa bunga. Fintech syariah menggunakan model pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pembiayaan yang halal tanpa adanya bunga. Transparansi dan akuntabilitas fintech syariah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan. Platform fintech syariah menyediakan informasi yang jelas tentang pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lainnya yang dapat membantu Anda untuk membuat keputusan yang cerdas berdasarkan prinsip keuangan Islam. Inklusivitas keuangan fintech syariah juga berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mengakses layanan keuangan konvensional. Melalui teknologi digital, fintech syariah dapat menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses oleh individu atau perusahaan di berbagai wilayah. Ini membantu memperkuat inklusivitas keuangan dalam komunitas Muslim dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Penggunaan teknologi platform fintech syariah memanfaatkan teknologi terkini seperti aplikasi mobile, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. Dengan begitu, proses transaksi akan lebih efisien, keamanan menjadi meningkat, dan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan. Perbedaan fintech syariah dengan fintech konvensional. Inovasi teknologi yang terus berkembang hingga saat ini telah masuk ke dalam dunia keuangan dengan lahirnya fintech syariah. Fintech syariah merupakan perpaduan antara teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Fintech syariah bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar dalam keuangan Islam melarang adanya bunga, perjudian, dan ketidakpastian. Dengan begitu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh fintech syariah harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Jenis fintech syariah. Fintech syariah di Indonesia yang semakin berkembang melahirkan beberapa jenis antara lain crowdfunding syariah. Konsep crowdfunding syariah juga telah diterapkan dalam bentuk syariah di Indonesia.
Platform crowdfunding syariah memungkinkan penggalangan dana untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendanaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pembayaran digital syariah. Fintech syariah juga telah mengembangkan solusi pembayaran digital sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi non-tunai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, transaksi yang melibatkan alkohol atau makanan yang tidak halal. Lending peer-to-peer syariah. Lending peer-to-peer syariah adalah model bisnis di mana platform fintech syariah menghubungkan peminjaman dengan pihak pemberi pinjaman dana secara online. Dengan mempertimbangkan prinsip syariah, P2P syariah bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat. Saya akan menjelaskan perkembangan fintech berbasis syariah. Evolusi fintech pertama pada tahun 1866 sampai 1987, yaitu pedagang dapat memesan produk melalui telepon dan melakukan perjalanan kekayaannya di seluruh dunia tanpa tenaga atau bahkan masalah. Selanjutnya berkembang dari tahun 1987 sampai 2008 menjadi The Automatic Teller Machine atau ATM. Adalah inovasi finansial yang paling penting, dan yang terakhir tahun 2008 sampai saat ini, ratusan startups menawarkan berbagai alternatif untuk perbankan tradisional. Financial Technology System syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2014 silam. Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer-to-peer lending marketplace. Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, fintech berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, semisal Singapura dan Malaysia. Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi blockchain yang mana juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara perlahan tapi pasti, para pemain fintech ini pun juga menjalar ke Indonesia. Semua fintech berdasarkan syariat Islam itu pun sama, yakni tidak menggunakan riba sehingga diklaim aman, sebab bunga yang diberikan sesuai dengan ketentuan Islam. Sementara itu di Indonesia, kita tahu platform fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017. Dan sebagian besarnya berasaskan secara konvensional. Terlebih lagi, Humayun Dar yang merupakan Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute (IRT) di Islamic Development Bank (IDB) berkata nilai industri syariah secara global masih sangat kecil jika dibandingkan dengan industri konvensional. Namun pada tahun 2018 mulai bermunculan beberapa fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Tercatat ada 127 perusahaan yang mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap per 30 September 2019, yang mana terdiri dari 119 konvensional dan syariah 9. Walaupun begitu, baru ada sekitar 13 perusahaan saja yang memiliki izin di Indonesia, sedangkan sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada OJK. Kedepannya mungkin keberadaan fintech syariah akan terus meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan fintech di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu 1. Financial planning, 2. Crowdfunding, 3. Lending, 4. Aggregator, 5. Payment, dan 6. Fintech lainnya. Menurut Mulyaman D. Haddad, sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, menerangkan bahwa perusahaan fintech di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran atau payment, yakni sebesar 42,22%, dan sektor pinjaman atau lending 17,78%, sektor agregator sebesar 12,59%, sektor perencanaan keuangan atau financial planning sebesar 8,15%, dan sektor crowdfunding sebesar 8,15%, dan sektor fintech lainnya sebesar 11,11%. Dalam perkembangan saat ini, industri teknologi keuangan atau yang dikenal dengan fintech memiliki berbagai jenis. Setidaknya ada 4 jenis industri fintech di Indonesia, yaitu industri fintech yang relatif besar,
startup vintage, vintage sosial, dan vintage dengan tipe pasar kredit. Sebagai contoh tipe startup vintage, beberapa di antaranya adalah Doku, Ipaimu, Mitrans, Kartuku, dan Dimo. Setelah itu tipe vintage yang sudah relatif berukuran besar antara lain Amarta, Crowdo, Investri, dan Coinworks. Tipe vintage sosial apa kita temukan seperti Kita Bisa, Gandeng Tangan, dan Wujudkan. Adapun tipe industri vintage dengan pasar kredit pinjaman yaitu Bareksa, Infovesta, Stockbit, Indoprimer, Indogold, dan Olah Dana. Meski terbilang baru, vintage syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan vintage konvensional. Sebab kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang makna mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada 3 prinsip yang harus dimiliki vintage ini, yaitu tidak boleh maisir, gharar, dan riba. Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan finansial teknologi syariah ini. Dasarnya adalah MUI nomor 67 /DSN MUI /3 /2008 yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di industri tersebut. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Teknologi yang membawa transparansi, keadilan, dan akses yang meluas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan pentingnya maqasid syariah dalam menjalankan bisnis, karena vintage syariah juga punya tugas untuk syiar. Setiap vintage syariah harus terhubung dengan perbankan syariah sehingga bisa meningkatkan portofolio syariah secara simultan. Maka kesimpulannya, perkembangan digital menjadi kesempatan bagi semua industri, termasuk industri keuangan. Khususnya industri keuangan syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun jika perkembangan digital ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi ancaman bagi industri keuangan secara keseluruhan karena banyaknya bermunculan startup yang mengembangkan layanan produk keuangan. Jadi itu penjelasan tentang vintage. Thank you for watching. Bye-bye.